definisi dan konsep prasangka. Prasangka adalah sikap yang negatif terhadap sesuatu, seseorang, atau kelompok sosial tertentu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki prasangka terhadap kelompok sosial tertentu cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama atau secara negatif semata karena mereka anggota kelompok tersebut. Trait dan tingkah laku individual mereka memainkan peran yang kecil. Mereka disukai dan tidak disukai hanya karena mereka termasuk dalam kelompok tertentu. Dan diskriminasi merujuk pada aksi negatif terhadap kelompok yang menjadi sasaran prasangka. Menurut Baron dan Birney tahun 2004, prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Sedangkan Myers tahun 2012 menyatakan prasangka adalah penilaian negatif yang telah dimiliki sebelumnya terhadap satu kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya. Inti dari prasangka adalah praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu atau anggotanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan prasangka adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap sebuah kelompok ataupun individu yang diwujudkan melalui sikap negatif yang biasanya terjadi karena adanya konflik atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok lain. Jenis-jenis prasangka. Yang pertama, prasangka agama. Kedua, prasangka etnik. Yang ketiga, prasangka kelas sosial. Yang keempat, prasangka berdasarkan gender. Yang kelima, prasangka berdasarkan jenis kelamin. Yang keenam, prasangka politis. Yang ketujuh, prasangka terhadap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. B. Ciri-ciri prasangka. Menurut Brown tahun 2005, terdapat beberapa ciri prasangka, yaitu yang pertama, adanya keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, merupakan kecenderungan untuk merendahkan orang atau kelompok lain atas dasar pandangan dari kelompok sendiri. Yang kedua, adanya pengekspresian perasaan negatif. Adanya perasaan negatif yang dimiliki seseorang kepada orang atau kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Yang ketiga, adanya tindakan permusuhan dan diskriminatif. Seseorang cenderung menunjukkan sikap atau tingkah laku yang menunjukkan adanya permusuhan dan mendiskriminasi anggota di luar kelompoknya berdasarkan pandangan dari kelompok sendiri. C. Sumber penyebab prasangka. Penyebab prasangka menurut Brehm dan Cassin adalah sebagai berikut. Yang pertama, individual differences, yaitu penyebabnya adalah faktor kepribadian seseorang. Seseorang berprasangka karena mempunyai kepribadian otoriter yang salah satu cirinya adalah selalu berprasangka terhadap orang yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua, setting stake, yaitu seseorang berprasangka karena ada tahapan-tahapan tertentu di mana setiap tahapan berbeda tujuan dan tugasnya, sehingga seseorang dapat berprasangka. Hal ini dijelaskan karena seseorang di dalam kelompok mempunyai superordinate goals, yaitu tujuan-tujuan tertentu yang hanya dapat tercapai hanya dengan kerjasama antar sesama anggota kelompok, sehingga mereka berprasangka terhadap orang-orang yang ada di luar kelompoknya. Yang ketiga, konflik yang realistis, yaitu orang yang berprasangka karena adanya kompetisi langsung untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas. Dalam hal ini, pihak yang kalah akan merasa frustasi. Yang keempat, kecemburuan sosial, yaitu adanya anggapan kelompok tertentu merasa lebih miskin dibandingkan kelompok lain, serta ada perasaan tidak puas terhadap orang yang lebih kaya. Yang kelima, identitas sosial, yaitu usaha seseorang untuk meningkatkan harga dirinya dengan mengidentifikasikan dirinya kepada kelompok tertentu. Hal ini menganggap kelompoknya adalah kelompok favorit, sehingga individu di luar kelompoknya dianggap lebih rendah dibanding dirinya. D. Faktor yang mempengaruhi prasangka. 1. Konflik langsung antar kelompok. Prasangka muncul karena terdapat kelompok-kelompok yang saling memperebutkan kekuasaan atau sumber daya yang jumlahnya terbatas atau berharga. Adalia 2017. 2. Pengalaman awal. Individu dapat prasangka karena lingkungan atau kelompoknya telah mempersiapkannya untuk berprasangka. Hal ini dijelaskan dalam teori belajar sosial, social learning,
di mana prasangka sosial merupakan suatu yang dipelajari sama halnya belajar nilai-nilai sosial yang lain, yaitu melalui pengalaman langsung dan pengamatan observasi. 3. Kategori sosial. Kategori sosial menyebabkan individu membedakan antara kelompok dalam individu in-group dengan kelompok di luar individu out-group. Dengan adanya kategorisasi sosial, individu dalam suatu kelompok cenderung menyanjung anggota kelompoknya sendiri daripada anggota kelompok lainnya. 4. Stereotipe. Stereotipe mempengaruhi proses informasi sosial, di mana informasi sosial akan diproses dengan lebih cepat dan mudah diingat sehingga mengakibatkan terjadinya seleksi pada informasi. 5. Kognisi sosial. Gejala kognisi sosial yang berkontribusi bagi timbulnya prasangka adalah korelasi ilusif, yaitu adanya keragaman dari kelompok luar atau kelompok lain yang disebut dengan istilah efek homogenitas kelompok luar, outgroup homogeneity effect. 6. Konformitas. Menurut Myers 2012 dalam Cairani 2016, prasangka sebagian besar dipertahankan oleh ketidakberdayaan. 7. Bias dalam kelompok, in-group bias. Semakin dekat individu dengan anggota dalam kelompok, maka ia akan melihat segala hal dalam dirinya semakin baik, dan semakin jelas adanya lingkaran dalam kelompok untuk melibatkan peran individu atau anggota dalam kelompok, serta semakin berkurangnya keterlibatan individu dari kelompok lain. Ya, di bagian ini hanya ada suara musik.